Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita dalam renungan, kita sehat, kita kuat. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada saat ini. Haleluya. Mari kita menyembah, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kita dengar apa yang mau Tuhan sampaikan. Pesan apa yang Tuhan berikan buat kita. Itu yang kita tunggu-tunggu. Haleluya. Mari kita masuk dalam pujian ini. Jangan engkau khawatir dengan segala apa yang engkau perlukan. Mari kita bersorak-sorai begitu ya. Jangan kamu khawatir. Tuhan telah ingatkan lo ya. Burung aja di udara Tuhan pelihara, apalagi saudara. Amin. Di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai, haleluya. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Dari kemarin Tuhan Jehovah Jireh selalu memelihara kita. Wow, ini rupanya Tuhan sedang mengirimkan berkat buat saudara loh. Di Malang boleh mengatakan untuk pandemi corona sama hitam, tetapi Tuhan datang kepada saudara dimanapun, di kota manapun saudara sedang melihat, mengikuti kita renungan, kita sehat, kita kuat. Tuhan sedang ada di dalam engkau dan Dia memberkati kita semuanya. Amin. Sekali lagi katakan, jangan kamu khawatir. Ada amin. Bapa di surga memelihara. Katakan, jangan kamu khawatir. Bapa di surga, amin. Jangan kamu khawatir. Mengapa? Di surga memelihara. Haleluya. Mari kita sembah Dia, kita bersyukur ya. Glory, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan buat segala kasih kemurahan-Mu, buat segala pemeliharaanmu. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan hidup dalam kekurangan. Kami percaya Tuhan, kami tidak hidup dalam ketelanjangan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu pelihara kami dengan cara. Engkau tidak pernah mempermalukan kami ya Tuhan sebagai anak-anak. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami percaya Kau tidak pernah mempermalukan kami. Engkau selalu pelihara kami. Karena Engkau adalah Allah Jehovah Jireh Bapa. Engkau selalu memberitahukan kepada kami hal-hal yang baru dari kemarin Bapa. Kami bersyukur memiliki Engkau Bapa yang hidup. Bapa yang selalu menyediakan dalam segala kebutuhan-kebutuhan kami. Asalkan kami memiliki roh yang taat dan setia kepadamu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Hari ini berbicaralah Engkau kembali kepada kami Bapa, untuk kami lebih mengerti Tuhan ketika Engkau mengajari bagi kami. Dan kami terima janji-janji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin.
Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk dalam firman Tuhan. Masih ada di dalam yang kemarin. Masih ingat bahwa kemarin adalah berbicara tentang Jehovah Jireh. Allah selalu menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan sendiri sudah sediakan buat saudara dan saya. Percayakah engkau bahwa Tuhan sudah sediakan dengan apa saja yang saudara butuhkan? Yang percaya katakan, amin, haleluya. Sakitmu sudah disembuhkan, keuanganmu juga Tuhan sembuhkan, pekerjaan yang tidak kau dapat kau sudah mendapatkannya, amin. Percaya semua dipulihkan, rumah tangga yang retak Tuhan sudah pulihkan, amin. Rumah tangga yang hancur Tuhan sudah pulihkan. Percayalah, Dia Jehovah Jireh. Tuhan selalu membawa kedamaian di dalam kehidupan keluarga saudara masing-masing. Haleluya. Hari ini saya beri judul Tuhan sudah sediakan. Yang kemarin Jehovah Jireh ya. Yang hari ini Tuhan sudah sediakan. Saya akan bacakan dengan tulisan yang ada di saya. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sangat luar biasa. Mengapa? Ayatnya tetap di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 6. Tetap seperti yang kemarin ya. Burung gagak saja yang dikenal sebagai binatang yang rakus karena pemakan daging. Saudara tahu burung gagak itu rakus, gede, jahat, hitam, dan dia pemakan daging. Tetapi burung gagak bisa membawa roti dan daging kepada Elia pada waktu pagi dan petang. Bayangin, 2 kali dalam sehari burung gagak diutus oleh Tuhan. Berarti Tuhan kasih makan kepada Elia itu 2 kali. Itu dikirim daging dan roti buat Elia di sana ya. Artinya di saat yang tepat Tuhan menyediakan makanan buat Elia dengan perantaraan burung gagak. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa Tuhan tidak memakai orang kaya untuk membawa roti dan daging kepada Elia? Kan bisa saja orang-orang kaya yang dilayani oleh Elia. Ya kan, dia seorang nabi, pasti dia dikenal lah di kotanya. Ketika dia dikenal di kotanya, oh si Nabi Elia itu, aku pelihara dia seperti itu dari orang-orang kaya. Inilah yang saya sebut bahwa kadangkala burung gagak, keledai, dan onta lebih bisa dipakai Tuhan daripada kita. Makanya kita jadi manusia harus menjadi manusia yang rendah hati, yang memiliki ketaatan, yang memiliki komitmen kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena apa? Karena nabi itu adalah wakil Tuhan, kita harus menghargai. Jangan kalau dimaki-maki aja. Kalau minta doa belum ketemu orangnya dimaki-maki aja gitu ya. Kalau belum ketemu, kalau ini salah paham. Ya kalau Nabi Elia itu pas HP-nya nggak rusak. Kalau Nabi Elia pas HP-nya rusak, WA nggak bisa, di calling nggak bisa, dimaki-maki, dirasani di mana-mana ya. Nanti Tuhan nggak pakai manusia lagi, nanti pakai binatang-binatang. Berarti kita tidak digunakan. Kalau Tuhan sudah nggak gunain kita, gimana? Berarti tidak dianggapnya lagi. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar tidak bersungut-sungut, kita belajar tidak mengolok-olok. Amin ya. Saya lanjut ya dalam pembacaan saya. Karena manusia seringkali egois, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Ya, saya nggak membahas di sini karena semua Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengar dengan kita sehat kita kuat ini, waduh sudah the best, sudah luar biasa semuanya. Cuma pesan saya, kalau HP-nya Nabi Elia rusak, jangan egois ya, jangan maki-maki gitu ya. Diam aja, percaya. Aku percaya gitu. Jangan, oh mari tak kei perpuluhan, mari tak kei persembahan. Aku telepon gak diangkat sampai Nabi Elia. Jangan. Nanti urusannya sama Tuhan. Karena kita sebagai manusia dilarang untuk
egois ya. Kita harus bisa menahan itu, jangan sampai ada keegoisan ya. Karena Tuhan tahu bahwa manusia itu sangat ini sekali mementingkan kepentingan sendiri. Kalau butuh bingung cari Nabi Elia, tapi kalau sudah senang lupa sama Nabi Elia. Tuhan tahu itu ya. Nah, maka dari itu janganlah kita egois dan bersungut-sungut. Berbeda dengan Tuhan Allah yang kita sembah, Dia bukan hanya Allah yang mengasihi kita, tetapi menyediakan segala yang kita perlukan. Percayalah, Tuhan selalu menyediakan apa yang saudara perlukan. Saudara meminta kepada Bapa, Bapa akan menyediakan kepadamu. Amin. Tuhan itu luar biasa. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah apa saja yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Sudahkah saudara menghitung dan apakah saudara sudah tahu gitu ya, apa yang saudara perlukan, apa yang Tuhan sediakan, sesuai enggak dengan kebutuhan saudara, sesuai enggak dengan keperluan saudara? Pasti sesuai. Padahal Nabi Elia ini punya tangan kanan. Dari tangan kanannya Nabi Elia ini menyampaikanlah hal berita kepada Nabi Elia. Dan Nabi Elia berdoa, mujizat terjadi. Tetapi seringkali manusia tidak menyadari akan hal ini. Paham di sini? Maka dari itu kita harus belajar menahan. Kita harus belajar memiliki hati yang rendah. Kita harus memiliki kerendahan hati, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika ada Roh Kudus tidak membanding-bandingkan. Ketika ada Roh Kudus tidak semau gue. Ketika ada Roh Kudus hanya ada kesabaran dan kesabaran. Amin. Tidak ada keegoisan lagi. Ada 4 hal di sini yang mau saya katakan. Keselamatan kekal ya. Dari Tuhan sudah menyediakan buat saudara itu ada 4 hal, yaitu keselamatan kekal. Inilah yang paling luar biasa dari semua penyediaan Tuhan. Kita boleh saja bergumul di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita tidak perlu takut sebab Tuhan yang telah menyediakan keselamatan kekal buat kita. Ada banyak orang menyebut dirinya seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, tetapi ketika ada masalah sedikit menjadi takut. Ada goncangan sedikit di pesawat takut. Kita sudah punya tempat yang disediakan Tuhan di sorga. Karena itu jangan bodoh, jangan tukar keselamatan kita dengan apapun. Nah, ini berlaku kepada kita. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Jangan dikit-dikit takut, jangan dikit-dikit khawatir. Kalau dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir, padahal kita harus percaya bahwa Tuhan yang menyediakan keselamatan itu kekal buat saudara. Jadi gak usah takut, peperangan begitu banyak. Saudara paham gak dengan peperangan okultisme? Kebetulan pelayanan saya di okultisme ya. Peperangannya itu dengan setan aja gitu. Loh Bu, Ibu bisa lihat setan. Bukan saya yang bisa lihat setan, tetapi karena kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi akhirnya Tuhan yang menunjukkan kepada saya. Nah, di situ ada setan, di situ harus kamu perangi. Si A itu sakit karena si A itu kena begini, kena begitu. Bukan dibuat-buat. Seringkali orang yang tidak percaya dan kurang percaya, dia selalu mengatakan, jangan dekat-dekat sama ibu itu ya, Ibu Imelda itu ya, dikit-dikit setan, dikit-dikit dukun, dikit-dikit ini, dikit-dikit ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan, di dunia yang terang ini juga ada kegelapan yang ada. Perbedaan di dalam iman percaya kita, itu ada kegelapan. Dan kegelapan itu bisa terjadi di dalam orang-orang yang terang. Bu, apa bisa? Kalau orang itu memiliki iman yang tidak kuat, dia bisa. Sekalipun imannya kuat, kalau iblis mau datang dan mencobainya, sekalipun tidak sampai tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menopangnya, tetapi setidaknya tetap ada dan lewat. Saudara percaya akan hal ini? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ketika engkau tidak takut. Tapi begitu banyak sekali kuasa-kuasa kegelapan
merajalela. Apakah Tuhan Yesus pelayanan hamba-hamba Tuhan itu hanya kepada orang-orang Kristen? Tidak, kepada semua orang yang mencari wajah Tuhan melalui hamba-hambanya, dia bersedia untuk melayani. Dan ketika dilayani ada peperangan roh. Berjaga-jagalah senantiasa, karena engkau di sekelilingmu itu adalah kuasa kegelapan bagaikan singa yang mengaum, yang selalu datang dan mencari mangsa yang bisa dia terkam. Tetapi ketika engkau tidak bisa diterkam, dia pun akan lari. Maka dari itu saya katakan, hai hamba-hamba Tuhan, jangan engkau takut ya. Engkau harus memiliki keteguhan. Amin. Keteguhan iman yang kuat, keteguhan iman yang percaya. Begitu banyak, pelayananku ini luar biasa, aku kok masih khawatir. Berarti itu belum percaya 100%, udah pasrah aja. Biar kehendak Bapa yang jadi dalam kehidupan kita. Ya. Hal yang kedua, kebutuhan keseharian kita. Ini hal yang paling menakutkan gitu ya bagi orang-orang yang tidak percaya ya. Kebutuhan keseharian kita. Ya, kebutuhan keseharian kita. Alkitab mengajarkan kita kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya. Tuhan akan jauh lebih memelihara. Orang yang percaya kepadanya, artinya segala kebutuhan kita Tuhan akan menyediakannya. Kebutuhan yang saya maksudkan di sini bukan berarti segala keinginan kita. Kadangkala dengan enaknya kita berkata Tuhan tidak mengerti kebutuhan saya. Mengapa? Karena kita sibuk dengan segala keinginan kita. Ingat, keinginan kita tidak selamanya Tuhan penuhi. Tetapi apa yang menjadi kebutuhan kita akan Tuhan cukupi tepat pada waktunya. Apa sih maksudnya? Maksudnya apa sih saudara? Maksudnya saudara tahu, Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan itu Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan apa yang kau butuhkan. Tetapi kalau kebutuhanmu itu salah, Tuhan juga nggak akan menyediakan. Misalkan saudara sudah punya mobil, mobilnya sudah mobil yang termahal gitu ya, sudah punya mobil merek apalah, saya tidak begitu mengerti dengan merek-merek mobil ya. Harga mobil itu yang sudah 500 juta. Saya butuh Tuhan yang harganya 1M. Sedang keuangan saudara tidak mencukupi untuk membeli itu. Saya mau ambil kredit saja, dengan mobil yang mewah ini saya bisa membeli. Sepertinya saudara membutuhkan. Terus Tuhan tidak mengabulkan. Itu salahnya siapa? Salahnya saudara yang meminta, bukan salahnya Tuhan. Tetapi kebutuhan yang Tuhan tahu, yang Tuhan berikan, kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak. Kebutuhan-kebutuhan emergensi itu yang sangat mendesak, itu yang Tuhan utamakan. Misalkan mau bayar uang sekolah nggak ada, mau masuk rumah sakit nggak ada, mau bayar BPJS nggak ada, sedang ini harus operasi dan yang lain sebagainya. Sudah ikut BPJS, belum digunakan BPJS-nya, padahal saya harus memakai BPJS. Nah seperti itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak dan Tuhan menyetujui. Mujizat pasti terjadi, karena Tuhan akan menyatakan kuasa kemujizatannya. Tetapi kalau hal yang muluk-muluk, belum tentu Tuhan juga akan jawab. Karena apa? Karena itu bukan bagian dari kebutuhan yang sangat emergensi, tetapi kebutuhan yang dipamerkan. Jadi Tuhan juga tidak akan mengabulkan. Jadi jangan salahkan Tuhan. Bohong Bu Imelda kalau menyampaikan katanya Tuhan mencukupkan dengan segala apa yang kami butuhkan. Lihat, ada dua hal. Kebutuhan yang sungguh-sungguh mendesak atau kebutuhan-kebutuhan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sesaat saja. Bukan yang seperti itu, tetapi kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan, Tuhan akan menyediakan buat saudara. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini ya, bisa mengerti ya. Ya. Hal yang ketiga,
kemenangan atas musuh. Nah, ini adalah bagian dari kebutuhan saudara. Kalau saudara punya musuh dan musuh saudara itu semau gue, dia seenaknya saja, dia mau ini dan mau itu Tuhan sanggup kalau menurut kemurahan dan kekayaan dalam kemuliaannya. Tetapi kalau Tuhan izinkan hal ini menjadi satu proses untuk membawa saudara masuk naik ke satu tingkat level yang lebih tinggi, itu Tuhan juga tidak akan jawab. Tetapi Tuhan akan tetap pelihara saudara sampai saudara bisa memasuki dalam level yang lebih tinggi lagi. Itu termasuk dalam kebutuhan kemenangan atas musuh. Karena segala rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan musuh-musuh itu bisa dihentikan, musuh-musuh itu bisa ditahan. Hatinya yang tadinya keras, hatinya yang tadinya mau membinasakan dan yang lain sebagainya, itu Tuhan sanggup untuk melembutkan. Di sana ada jawaban bahwa Tuhan menyediakan segala apa yang saudara butuhkan. Hal yang keempat, kuasa dan mujizat. Arti dari kuasa dan mujizat ini, kalau saudara berseru kepada Tuhan, kita beriman dan tidak goyah, pasti kuasa Tuhan berlaku atas saudara. Amin. Pasti mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Ada amin. Kalau saudara tidak goyah, kalau saudara sungguh-sungguh percaya. Apa kuasa dan mujizat itu? Jawabannya adalah sesuatu yang rasanya sudah tidak mungkin terjadi, sesuatu yang rasanya semua pintu sudah tertutup bagi saudara, kemudian Tuhan menyatakan kuasanya. Ketika kuasa Tuhan dinyatakan, maka hal-hal yang dahsyat dan yang tidak kita pikirkan Tuhan akan menyatakan buat saudara. Itulah yang dikatakan kuasa dan mujizat. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak nyata menjadi nyata. Itulah mujizat. Yang sudah berpuluh-puluh tahun, yang sudah lama kita tidak bisa keluar dari masalah ini. Dan tiba-tiba Tuhan kirim penolong dalam segala hal yang kau butuhkan. Kalau engkau membutuhkan untuk penjualan tanah mungkin, penjualan rumah mungkin, atau penjualan daganganmu mungkin dan yang lain sebagainya, atau apa saja deh, dalam segala apa yang engkau butuhkan. Dan Tuhan menyediakan yang tadinya tidak punya pekerjaan, yang tadinya pekerjaannya di sini terlalu berat, meminta pekerjaan yang mampu untuk dikerjakan supaya selalu dekat dengan anak istri gitu ya. Tuhan akan berikan. Nah, itu adalah kuasa kemujizatan, itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Itu yang dikatakan mujizat dan mujizat. Ada seseorang yang menyaksikan di zaman yang seperti ini, waduh bagaimana Bu, nggak mungkin jahitan saya itu bisa laku. Kan zamannya seperti ini, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seorang ibu yang membuka jahitan, dia seorang penjahit yang bagus, banyak pelanggannya, tetapi di zaman pandemi seperti ini sama saja mereka nggak berani keluar dan yang lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan jahitan itu tetap ada dan beliau tetap bisa mendapatkan uang dan beliau masih bisa untuk menghidupi diri sendiri atau menghidupi siapapun, beliau masih memegang uang. Itu yang dikatakan kuasa dan mujizat. Faham ya dengan hal yang saya sampaikan ini? Yang sudah punya masih membutuhkan yang lebih dari itu, hanya untuk over aja ya, overacting aja. Itu Tuhan belum tentu untuk menjawab. Tetapi kebutuhan yang benar-benar saudara butuhkan dan Tuhan mendengar dan Tuhan menyediakan, itulah kuasa mujizat. Itu yang dikatakan Jehovah Jireh, bahwa Allah yang saudara sembah dan yang saya sembah sangat mengerti dalam setiap kebutuhan kita, dan kita tidak sampai kelaparan, kita tidak sampai telanjang, kita tidak sampai kehujanan atau kepanasan.
kita tidak sampai sakit, kita tidak sampai dipermalukan dan yang lain sebagainya. Allah yang kita sembah adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang selalu menyediakan yang tidak ada menjadi ada, karena Allah sudah menyediakan buat saudara dan saya dalam segala kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi satu hal mau saya katakan yang Tuhan minta adalah ketaatan dan kesetiaan. Karena di dalam ketaatan dan kesetiaan, di sana ada keselamatan kekal. Di sana ada kebutuhan keseharian saudara. Di sana ada kemenangan atas musuh-musuh saudara. Di sana ada kuasa dan mujizat yang bisa saudara rasakan dan saudara nikmati bersama dengan keluargamu. Haleluya. Tuhan sungguh baik buat kita semuanya. Mau percaya dengan apa yang Tuhan sampaikan hari ini buat kita, kita tetap ada di dalam terobosan kemustahilan yang tidak mungkin menjadi mungkin dan nyata. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah menyediakan buat anak-anak-Mu dalam segala apa yang mereka butuhkan, namun sesuai dengan apa yang Engkau mau, sesuai dan menurut kehendak dan kekayaan serta kemuliaan-Mu, maka anak-anak-Mu Tuhan akan menikmati berkat-berkat kudus-Mu di dalam nama Yesus. Kau berikan roh ketenangan Tuhan buat mereka sehingga mereka tidak egois, mereka tidak mengeraskan hati, mereka tidak mementingkan kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka dimengertikan dengan hikmat yang daripada Bapa sendiri buat mereka, buat anak-anak-Mu, sehingga mereka akan mengalami kuasa dan kemujizatan yang Kau sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat renungan hari ini. Hanya di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.